Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kali ini kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi aplikasi penyewaan lapangan futsal. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Rivaldi dengan NPM 205561002. Saya Salsabila Humaira dengan NPM 2015061040. Saya Zaki Taufik Rahman dengan NPM 2015061034. Oke, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh anggota saya yang lain yaitu Salsabila Humaira. Kepada Salsabila dipersilakan. Yang pertama adalah latar belakang dari penelitian kami, yaitu futsal adalah salah satu jenis olahraga yang sedang populer saat ini. Seiring dengan berkembangnya olahraga futsal, ikut berkembang juga peluang bisnis penyewaan lapangan futsal untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin bermain futsal, akan tetapi tidak mempunyai lapangan untuk bermain. Menurut Journal of Sports Science and Fitness, futsal adalah kata yang digunakan secara internasional untuk permainan sepak bola dalam ruangan. Kata itu berasal dari kata football atau football dari bahasa Spanyol atau Portugal yang berarti permainan sepak bola, dan salon atau sala dari bahasa Prancis atau Spanyol yang berarti dalam ruangan. Perbedaan antara futsal dengan sepak bola ada pada ukuran lapangannya. Lapangan futsal lebih kecil dari sepak bola biasa. Jumlah pemainnya pun hanya 5 orang dan biasanya dimainkan di dalam ruangan atau tertutup walaupun ada yang dibuat di area terbuka. Dari survei yang dilakukan, pengelolaan bisnis penyewaan lapangan futsal masih dilakukan secara konvensional, serta proses pembayaran yang masih sangat rentan dengan kecurangan. Dari hasil survei tersebut, maka terbuka peluang untuk membuat aplikasi komputer berupa sistem informasi untuk menunjang proses penyewaan lapangan futsal. Untuk itu, dalam penelitian ini, kami akan membuat sistem berbasis web untuk menangani masalah pemesanan lapangan dan pengaturan penjadwalan serta pembayaran, sehingga pengaturan dapat dilakukan secara terpusat dan mempermudah pengelola lapangan futsal melakukan pendataan. Di samping itu, pihak customer atau pelanggan akan merasa dimudahkan dalam menggunakan pelayanan tersebut. Bagian kedua yaitu tujuan dari penelitian ini. Sistem informasi ini dibuat untuk memudahkan para customer yang akan melakukan berbagai kegiatan penyewaan lapangan futsal, seperti melakukan booking, pembayaran, melihat jadwal yang tersedia, sisa lapangan yang tersedia, dan harga lapangan menggunakan sistem website. Bagian yang ketiga yaitu lingkup masalah. Yang pertama, ada booking lapangan secara online. Yang kedua, pengecekan jadwal yang tersedia. Yang ketiga, pengecekan status lapangan yang tersedia. Dan yang keempat, pembayaran sewa lapangan. Lalu permasalahan yang kami angkat yaitu permasalahan yang ada di Futsal In 8 adalah pada proses penyewaan lapangan futsal belum tersedia fasilitas berbasis online yang dapat memudahkan customer pada saat melakukan penyewaan lapangan futsal, serta untuk melakukan booking, pengecekan jadwal, dan pengecekan sisa lapangan yang tersedia masih dicatat di buku tulis yang terpisah-pisah, sehingga lambatnya akses pencarian data yang dibutuhkan memakan banyak waktu dan harus datang secara real time. Sistem tersebut perlu dibenahi dengan sistem baru yang terkomputerisasi yang lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rizky Rivaldi. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu bagian tinjauan pustaka. Yang pertama yang futsal. Menurut Tenang 2008, futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti permainan sepak bola, dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi garis. Tujuannya, memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Kata futsal berasal dari bahasa Spanyol, yaitu football. Dan sala, yang jika digabungkan artinya menjadi sepak bola dalam ruangan.
Lalu selanjutnya ada konsep dasar penyewaan. Pengertian sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2001 adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjamkan sesuatu yang boleh pakai dengan membayar uang dengan uang. Sedangkan pengertian penyewaan adalah proses, cara, pembuatan menyewa atau menyewakan. Yang dimaksud dengan sewa yaitu balas jasa atas sewa ruangan dalam keadaan kosong yang dapat ditagih di muka, pada awal pemakaian mobil atau di belakang, sesuai dengan kontrak perjanjian. Sewa menyewa adalah perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu. Sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan. Lalu selanjutnya yang bagian website. Dalam dunia teknologi yang pesat ini diperlukan suatu jaringan yang bisa mempermudahkan serta mempercepat penyampaian informasi secara luas dan dapat dengan mudah dan cepat oleh siapapun yang mendapatkan akses internet. Menurut Bekti menyimpulkan bahwa website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi berupa teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Menurut Rahmadi, website lebih dikenal dengan sebuah situs, yang artinya sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Sedangkan menurut Ipo Santoso, dalam Rahmadi membagi website menjadi golongan kanan dan golongan kiri. Dalam website dikenal dengan sebutan website dinamis dan website statis. Yang pertama itu website statis, itu adalah website yang mempunyai halaman konten yang tidak berubah-ubah. Untuk website dinamis, merupakan website yang secara struktur ditunjukkan untuk update sesering mungkin. Bagian selanjutnya yaitu bagian sistem informasi. Menurut Mulyanto dalam Kuswara dan Kusmana, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan brainware, yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain, yaitu Zaki Taufik Rahman. Untuk Zaki dipersilakan. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama, penjelasan flowchart. Kami memulai proyek ini dengan menginstal perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat dan menjalankan sistem kami. Kami menggunakan aplikasi VS Code dan XAMPP. Kemudian, kami menentukan konsep dan gambaran proyek yang akan kami buat. Kemudian konsep tersebut kami tuangkan ke dalam kode program, yaitu bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah PHP, MySQL, dan HTML. Kemudian kami menjalankan kode program tersebut dalam tampilan website dengan menggunakan XAMPP sebagai web servernya. Selanjutnya kami menguji tiap-tiap fitur yang tersedia dalam program kami. Setelah itu, kami meminta penilaian dari responden terhadap program kami, lalu kami merevisi jika ada yang perlu direvisi. Jika tidak ada, maka proyek selesai dan terus mengalami pengembangan dalam fitur di dalamnya. Lalu kedua, ada indikator capaian. Yang pertama, responden menilai mockup sistem informasi. Yang kedua, terciptanya aplikasi berbasis website yang bernama Futsal 8. Dan yang ketiga, sistem berjalan sesuai dengan fungsinya. Lalu yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah teknik wawancara terhadap pemilik lapangan futsal agar dapat bekerja sama dalam penggunaan lapangan futsal dan sistem pemesanan atau booking. Lalu rencana anggaran biaya dan jadwal penelitian pada proyek kami. Rencana anggaran biaya yang pertama ada domain seharga 115.000. Lalu ada hosting yang diperkirakan seharga Rp148.800. Lalu ada kuota atau internet sebesar 200.000 dan ada listrik 300.000. Jadi total rencana anggaran biaya kami yang kami perkirakan adalah Rp763.800. Lalu ada jadwal penelitian. Nah, pada jadwal penelitian ini
Kami melakukan penyusunan SKPL dan revisi SKPL pada tanggal 23 September sampai 1 Oktober. Dan juga revisi SKPL yaitu tanggal 2 Oktober sampai 7 Oktober. Lalu pembuatan aplikasi kami melakukan pada tanggal 8 Oktober sampai 12 Oktober. Lalu pengujian aplikasi dari tanggal 13 Oktober sampai 14 Oktober dan penyusunan proposal tanggal 15 Oktober sampai 21 Oktober. Sekianlah hasil proyek dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.